warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Kembali lagi di Siniar Salam Semansaso, informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Di hari ini ada yang berbeda teman-teman, karena narasumber kita bukan dari dalam SMA Negeri 1 Soko dan juga bukan keluarga besar SMA Soko. Tapi di kali ini kita sedang duduk bersama dengan sosok yang memberi kenyamanan dan memberi rasa aman di lingkungan masyarakat. Siapa sosok tersebut? Mari kita langsung berkenalan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Dari seragamnya mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa beliau. Tapi kalau ada Bapak tak bilang tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Iya, Mbak. Jadi kami persilahkan Bapak untuk langsung berkenalan kepada pemirsa. Oke, lengkap atau hanya Boleh sedikit lengkap saja? atau sedikit saja. Iya, perkenalkan nama saya Ibda Ngaspan Esya dari Polsek Soko. Jabatan terakhir saya adalah Kanit Samapta Polsek Soko, merangkap Danton Dalmas Polres Tuban, Danton Dalmas 3 ya. Jadi di Polsek ini tugas saya adalah patroli Pak, memberikan rasa aman, nyaman saat orang tertidur lelap. Anggota-anggota kami melaksanakan patroli, antisipasi 3C. 3C itu apa? Ya, curanmor, curas, dan curat. Curanmor, pencurian sepeda motor. Kadang-kadang orang-orang itu kan lupa mengamankan barang-barang berharganya saat tidur, istirahat terlelap ya. Karena mungkin sudah capek atau Iya. apa sampai terlupa. Pencurian, kekerasan juga kita cegah. Jadi fungsi patroli ini adalah pencegahan Mbak ya. Kita cegah. Jadi dengan adanya birunya langit, kalau istilah kami membirukan langit malam hari, pakai mobil patroli kelap-kelap biru, pakai itu lampu sirine strobo. Itu bukan sirine, strobonya ya dinyalakan, itu untuk mencegah pelaku-pelaku tindak kejahatan pada malam hari atau siang hari supaya tidak melakukan kejahatan, mengurungkan niatnya. Itu kemudian saya dulu juga kebetulan sekolahnya di SMA juga. Di SMA Negeri 1 Soko. Namun dulu bukan SMA 1 Soko belum ada dulu. Belum ada. Bahkan warga Soko sini juga sekolahnya di sana di SMA Negeri 1 Rengel. Iya, Ya, tetangga. Dulu sini belum ada. Ini baru berdiri tahun berapa, Mbak? Tahun 2008 atau 9 gitu. Oh iya, kalau saya dulu lulusnya aja sudah SMA itu tahun 94 Mbak. Jadi sudah cukup tua saya. Untuk tinggal di saat ini saya di Desa Rengel Mbak, di Monggo Pinarak, di sana di Jalan Karangtengah ya, Desa Rengel. Itu perkenalan dari saya Mbak. Oke. Mungkin ini Pak, adakah pesan atau mungkin yang ingin disampaikan kepada terkhususnya anak-anak muda zaman sekarang ini? Ya, untuk anak-anak kita sekarang ini ya, karena saat ini beda dengan zaman saya dulu sekolah Mbak ya. Ya, beda sekali. Ini perlu banyak-banyak memberikan pesan, sering-sering diulang-ulang pesannya, supaya apa, mereka selalu saat keluar dari koridor atau tidak jalan tegak lurus ke depan namun melenceng-melenceng dikit diingatkan. Nah, nanti diingatnya kan bisa oleh bapak ibu guru, orang tuanya di rumah maupun kita sebagai petugas Polri. Karena apa? Karena saat ini tuh perkembangan teknologi media sosial itu sudah sangat luar biasa. Yang berpengaruh pada kepribadian anak Pada ya, Pak? kepribadian anak, pada pergaulan anak ya. Karena konten-konten itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Mereka perlu memfilter itu. Kalau zaman saya dulu pengalaman di SMA itu belum ada namanya WA, belum ada namanya Facebook. Itu masih pakai surat menyurat. Kalau saya dulu ya, surat menyurat. Bahkan boleh menceritakan
pengalaman saya ya waktu sekolah ya. Boleh banget Pak. Waktu sekolah itu saya tuh pendiam, paling kecil sendiri waktu SMA. Sampai saya sama Pak guru saya, Pak Agus Ir namanya, itu ditanya sudah khitan belum? Mungkin sekarang stunting itu mungkin ya, kecil ya. Namun pada perkembangannya alhamdulillah bisa mencapai tinggi maksimal dan bisa daftar Polri sekarang ini ya. Karena dulu zaman SMA saya itu nggak pernah ini Mbak, pekerja keras saya. Dari pagi sudah tahu jadwalnya, ini mungkin bisa untuk memotivasi anak-anak zaman sekarang ya, sudah cukup enak-enak semua hidupnya sebenarnya, harus bersyukur. Iya. Pagi bangun paling subuh ya toh. Iya. Terus main HP yang sekarang itu. Iya, kalau saya dulu gitu. Iya, kalau saya dulu subuh, habis subuh itu cari rumput, Mbak. Cari rumput ke sawah. Nanti habis cari rumput jam 5 itu harus membersihkan kandangnya sapi, kambing ya itu ya. Iya. Baru mandi. Mandi itu belum ada air pam seperti sekarang, dulu harus menimba di sumur dulu ya, menimba dulu, memenuhi kamar mandi baru bisa berangkat sekolah. Sudah berangkat sekolah karena orang tua juga hanya seorang guru SD Bu saya itu ya. Bapak saya kebetulan hanya guru ngaji di masjid dulu. Nah, tidak ada pekerjaan yang tetap bapak saya itu. Jadi saya prihatin juga sebagai anak. Nggak pernah saya memaksakan kepada orang tua itu harus memberi uang saku sekian, nggak pernah. Bahkan saya dikasih uang saku suruh ngambil sendiri ya. Itu untuk tes kejujuran mungkin orang tua saya. Uang itu ditaruh di lemari suruh ngambil sendiri. Saya nggak pernah ambil ya. Saya nggak pernah ambil. Bahkan selama SMA itu saya ingat jajan itu hanya sekali saja, saat kegiatan hiking kalau nggak salah kelas 3 itu, hanya sekali. Sampai sekarang saya nggak ingat namanya warung siapa-siapa itu ya, nggak pernah masuk, hanya satu warung saja itu. Nggak pernah jajan saya dulu karena saking prihatinnya, kasihan kepada kedua orang tua. Setelah sekolah saya juga bantu juga ke ladang, ke sawah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah enak-enak anak sekarang ini. Mau apa tinggal ngomong, tinggal ngambil. Kadang-kadang nangis ya, ngancam-ngancam. Nah, ini hal-hal yang kurang baik. Jadi kita perlu kembali lagi ke zaman dulu, ambil positifnya. Jadi anak itu jangan menyusahkan orang tua maupun orang lain. Kalau bisa mandiri ya, berdikari sendiri. Apalagi zaman sekarang sudah canggih, tidak harus menggantungkan diri ke orang tua, bisa usaha sendiri walaupun sambil sekolah, bisa afiliator, bisa YouTuber, bisa macam-macam Mbak. Kan teknologi bisa dimanfaatkan itu lagi buat kegiatan positif, tergantung anaknya. Iya, makanya itu kita dorong terus anak-anak kita supaya berbuat atau memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Karena ada beberapa generasi sebenarnya. Kalau generasi saya ini harusnya generasi farmer atau petani yang tahu internet dan tidak tahu menggunakannya. Itu. Namun sekarang petani juga tidak boleh jalan di tempat. Iya. Harus mengikuti teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi. Jangan hanya menggunakan, tapi harus bisa mendapatkan hasil manfaatnya. Itu zaman sekarang ya. Generasi Z itu harusnya tidak susah untuk mencari lapangan pekerjaan sebenarnya. Karena sebenarnya banyak Pak, tergantung kembali orangnya, ke diri pribadinya. Iya. Nah mungkin pada situasi saat ini Pak, mungkin adakah arahan-arahan khususnya para pelajar pada saat ini? Iya, arahan khusus untuk situasi Kaptimas akhir-akhir ini, yang mana akhir-akhir ini terjadi aksi unjuk rasa di berbagai belahan bumi Indonesia, Nusantara ini ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa segera pulih keamanannya, aman, damai, tentram ya. Untuk anak-anak juga jangan sampai mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak dikenal ya, karena perang saat ini bukan dengan cara seperti dulu frontal ya, prajurit atau tentara musuh tentara, orang musuh orang, bukan. Tapi saat ini adalah perangnya pakai proxy war ya. Proxy war itu perang menggunakan pihak ketiga Pak. Bisa pakai mengacaukan suatu negara itu dengan isu-isu tertentu ya.
supaya tanpa menyentuh negara tersebut akan runtuh. Nah, ini yang bahaya, yang perlu diperhatikan oleh generasi muda kita, terutama kaum pelajar di SMA 1 Negeri Soko ini. Mudah-mudahan bijak dalam menentukan langkah hidupnya maupun dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai terprovokasi dan ikut-ikutan unjuk rasa yang berujung anarkis. Kalau demonya atau unjuk rasa, kalau di istilah kami adalah penyampaian pendapat di muka umum, itu dilindungi undang-undang, Mbak ya. Jadi Polri itu melindungi pengunjuk rasa yang menyampaikan undang-undang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan, baik yang diunjuk rasa maupun yang unjuk rasa, kita lindungi. Jadi netral Polri itu, supaya acara tersebut berjalan aman, lancar, kondusif, dan pendapatnya yang disampaikan diterima oleh yang dituju. Itu sebenarnya, jangan sampai terjadi anarkis. Kalau anarkis melempar-lempar batu itu berarti bukan masuk unjuk rasa, sudah perusuh itu. Nah, ini kita nanti akan lakukan sesuai prosedur tetap ya. Protapnya ada, baik penggunaan kekuatan tangan kosong lunak, tangan kosong keras, sampai gas air mata, sampai langkah selanjutnya ada. Itu nanti teorinya di pengendalian massa ya. Polri itu ada yang pengendalian massa. Nanti ya sebagian tugasnya dari Samapta tadi, Samapta Bayangkara ya. Itu. Ya memang polisi ini menjaga ya Pak ya, menjaga keamanan agar tetap kondusif dan memang untuk keamanan gitu. Iya Mbak, jadi kita selalu mengutamakan keamanan. Kenapa keamanan ini Mbak? Bayangkan Mbaknya semua punya uang miliaran rupiah atau triliunan ya. Tapi saat ini pasti senang kan? Iya. Iya. Tapi saat ini Mbaknya hidup di perbatasan jalur Gaza. Bahagia enggak? Enggak, makanya itu aman itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Namun bisa juga murah karena kita menjaganya secara bersama-sama. Iya. Memang butuh kolaborasi ya Pak, butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Betul Mbak. Jadi keamanan itu tidak hanya dilakukan penjagaannya oleh Polri, namun semua pihak itu harus turut serta, semua warga negara untuk menjaga keamanan. Kalau di kita ada namanya Sispam Swakarsa. Jadi semuanya paling enggak kalau enggak membentuk pos kampling ya, menjaga dirinya sendiri dari kejahatan maupun dari menjadi seorang pelaku kejahatan. Itu jangan sampai terjadi. Oke. Nah, mungkin ada program-program digital dari Polri yang mau disampaikan kepada pemirsa, Pak? Program-program kita selama ini ya tetap ada Mbak, namanya Polri ada humasnya ya. Humas itu di bidang digital itu namanya ada patroli cyber. Jadi mereka mencari berita-berita yang negatif untuk dilakukan kontrol opini maupun untuk dicari solusinya ya. Kadang negatif, kadang dianggap negatif tapi dibiarkan, itu juga sangat berbahaya. Jadi kalau negatif bagaimana caranya nanti akan ditangani bersama, dimusyawarahkan ya, dirakorkan supaya bisa ada jalan keluarnya ya, pemecahan masalah ya. Polri itu kan tempatnya pemecahan masalah. Nah mungkin ini yang terakhir mungkin Pak ya, mungkin apakah ada pesan ataukah motivasi untuk kalangan pelajar zaman sekarang atau mungkin juga tips untuk masuk ke kepolisian? Oh iya, oke. Pesan saya untuk adik-adik atau anak-anakku ya, karena anak saya juga masih pelajar, yang terakhir ini kelas 12 ya, di SMA 1 Rengel sana. Ini pesan saya, jangan mudah terprovokasi sekali lagi ya, dalam aksi-aksi yang tidak jelas, apalagi tidak tahu tuntutannya, tidak tahu tujuannya, langsung melakukan aksi-aksi anarkis. Ini tolong dihindari, karena apa? Berdampak terhadap masa depan kalian sendiri tentunya ya. Kalau kalian sudah melakukan suatu aksi tindak pidana, maka akan nanti kalau tertangkap nanti bisa dimasukkan catatan kami, catatan kepolisian. Nah, sewaktu-waktu kalian
mau melamar kerja, ya, mau kuliah, itu minta catatan kepolisian, nanti akan kami lampirkan atau kami masukkan catatan-catatan kriminalitas maupun perbuatan yang kurang baik tersebut. Jadi akan menghalangi karir-karir kalian sendiri nantinya. Jadi itu. Yang kedua, untuk anak-anak SMA 1 Soko ini tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, ya, agama, dan orang tua itu termasuk bapak ibu gurunya ya tentunya, Mbak ya. Orang tua kedua saat di sekolah yaitu bapak ibu guru kita. Nah, kalau ada bapak ibu guru kita marah kepada kita, ya nggak usah marah, nggak usah melawan. Itu namanya orang tua yang perwakilan dari orang tua kita. Dan insya Allah kalau kita nurut kepada bapak ibu guru kita akan menjadi anak-anak yang hebat nantinya, anak yang sukses ya, karena ilmu kita manfaat. Saya dulu juga rankingnya nggak nomor 1 ya, nomor 39 mungkin ya. Iya 39, karena saya nggak pernah membantah pada ibu guru, bapak guru, nggak pernah membantah. Walaupun teman-teman saya ranking 1, ranking 2 itu kadang masih bantah ke bapak ibu gurunya, kadang-kadang karena merasa pintar kemudian ngerjai bapak ibu gurunya. Zaman dulu kan begitu. Nah itu ternyata hasilnya setelah reuni berapa puluh tahun kemudian bisa kita lihat nanti anak-anak yang durhaka kepada bapak ibu gurunya, orang tuanya, walaupun pandai sepandai apapun, nanti ilmunya insya Allah nggak akan bermanfaat, Mbak. Itu prinsip saya. Jadi pesan saya, anak-anak SMA 1 Soko, walaupun kalian kurang pandai, saya tidak pernah mengatakan bodoh, jangan ya. Kurang pandai ya. Kurang pandai artinya bisa dilebih pandaikan lagi. Kalau kurang pandai ini, jangan pernah membantah nasihat bapak ibu guru ataupun membenci bapak ibu guru, karena nanti kalau kalian mencintai bapak ibu gurunya, menyayangi bapak ibu gurunya, otomatis nanti ilmunya akan bermanfaat dan insya Allah sukses. Itu karena ridhonya orang tua sama guru itu berpengaruh sama perjalanan anaknya gitu ya Pak ya. Iya, sangat berpengaruh sekali. Nanti kalau nggak percaya buktikan aja nanti reuni yang masih sekolah sekarang kelas 10, 11, 12 ini, reuni 10 tahun ke depan nanti kelihatan nanti anak-anak yang suka melawan bapak ibu guru, nanti mereka kumpul kan kelihatan mau udah sukses atau belumnya kelihatan, bisa dibuktikan itu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, pesan dan motivasi dari Bapak Ngaspan ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktu dan informasi yang telah disampaikan kepada kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama.